Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tahukah kita bahwa ternyata Nabi Adam itu tercipta dari tanah, tapi tanah yang seperti apa? Kemudian Nabi Adam juga tercipta dari air, ada unsur airnya, air yang seperti apa? Maka di dalam tafsir yang akan kita kaji, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39, kita akan mengetahui bagaimana Nabi Adam diciptakan, dari bahan apa saja, dan bagaimana prosesnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ya Muhammad, sebutlah dan ingatlah, bisa mengingat, bisa menyebut. Ya Muhammad, wahai Muhammad, idz qala rabbuka lil malaikati, yaitu ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku menjadikan di bumi itu khalifah atau wakil. Yakhlufuni fi tanfidi ahkami fiha wa huwa Adam. Jadi yang disebut khalifah di sini tugasnya akan mewakili Allah dalam pelaksanaan hukum-hukum di dalam bumi atau di bumi. Wa huwa Adam, yang dinamai dengan Adam. Qalu ataj'alu fiha, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang akan merusak bumi bil ma'asi, dengan maksiat. Jadi bumi ini ternyata sesuai dengan firman Allah ini melalui malaikat, itu rusaknya bumi itu bukan, kalau di bahasa yang kita dengar itu kan bencana alam. Jadi seakan-akan alami saja terjadi karena misalkan tsunami, ada lempengan-lempengan yang saling berbenturan atau sebagainya lah gitu, atau misalkan turun hujan kemudian ada banjir, itu bencana alam. Kalau menurut di ayat Al-Quran ini, kerusakan bumi itu bil ma'asi, karena kemaksiatan manusia. Seperti banjir besar di zaman Nabi Nuh itu secara ilmu ya memang ketika ada hujan besar-besaran kemudian air yang muncrat dari bumi akan terjadi bencana, itu secara ilmu. Tapi kenapa itu terjadi? Bil ma'asi, karena kemaksiatan kaum Nabi Nuh, mengejek Nabi Nuh, turunlah azab. Nah, seperti itu. Jadi kerusakan bumi yang ada ini salah satunya adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada kerusakan yang memang murni musibah sebagai bentuk musibah kepada orang-orang mukmin untuk menghilangkan dosa. Wa yasfikud dima'ah, jadi ada dua alasan malaikat itu enggak setuju. Pertama, manusia itu akan merusak bumi dengan maksiat. Wa yasfikud dima'ah, dan mereka akan menumpahkan darah. Maksudnya adalah saling membunuh, kama fa'ala banul jan, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Jin. Ada Bani Adam, ada Bani Jin. Jadi anak-anak jin, keturunannya jin yang menempati bumi sebelum Adam. Wa kanu fiha, falamma, dulu anak-anak jin, keturunan jin ini pernah memakmurkan bumi dan mereka saling bunuh, katanya malaikat. Wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikah. Ketika anak-anak jin ini, keturunan jin-jin ini merusak bumi, Allah mengutus para malaikat, fataraduhum ilal jazair wal jibal. Lalu malaikat yang diutus ini mengusir jin-jin itu ke pulau-pulau dan gunung-gunung. Jadi diusir ke pulau dan gunung. Makanya kita kalau pergi ke tempat-tempat yang sepi, salah satunya ke pulau, ke gunung, ini kan harus doa lah, agar terhindar dari godaan jin, godaan setan. Wa nahnu nusabbihu, dan kami sementara kami bertasbih, mutalabisina bihamdika, kami selalu bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, ay naqulu subhanallah wa bihamdihi. Jadi malaikat itu selalu
memuji Allah dengan salah satu ucapan, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dan seterusnya sampai hari kiamat. Maka kita kalau ingin meniru malaikat bisa menggunakan zikir ini, subhanallah wa bihamdihi. Wa nuqaddisu laka, dan kami juga menyucikanmu, dan nunazzihu ka'ama yaliku bika, kami menyucikanmu dari apa yang tidak patut buatmu. Falam zaidah, yang lamnya di sini adalah tambahan. Wal jumlatu halun, dan kalimat wa nuqaddisu laka ini adalah halun. Keadaan malaikat ya dari dulu sampai hari kiamat seperti itu, memang selalu memuji Allah. Ai fanahnu ahaqqu bil istikhlaf, maka dari itu kata malaikat ini, ya Allah, kenapa mau menciptakan Adam dan keturunannya untuk jadi khalifah di bumi? Itu kan mereka akan berbuat kerusakan sebagaimana jin-jin dulu yang dulu pernah juga menempati bumi. Pasti sama nanti itu akan merusak juga. Kenapa tidak kami saja yang jadi khalifah? Kami kan muji engkau terus, menyucikan engkau terus, zikir kepada engkau dan seterusnya. Qala, Allah berfirman, dijawab sama Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu, wahai malaikat. Minal maslahati fi istikhlafi Adam, aku lebih tahu maslahat dari kekhalifahan ataupun menjadikan Adam ini sebagai khalifah. Wa anna dzurriyyatahu fihim al-muti' wal ma'asi, nanti keturunan-keturunan Adam ini ada dua kelompok, yang pertama taat, yang kedua maksiat. Fa yadharul 'adl bainahum, maka akan tampak keadilan di antara mereka. Fa qalu lan yakhluqa rabbuna khalqan akramu 'alaihi minna. Malaikat ini pernah berkata, Tuhan kami tidak akan pernah menciptakan ciptaan yang lebih mulia dan lebih mengetahui daripada kami. Jadi malaikat itu merasa sebagai ciptaan yang paling mulia dan paling tahu, kata malaikat itu. Lisabqina lahu, karena kami dibanding Adam itu lebih dulu diciptakan. Wa ru'yatina, dan kami lebih dulu melihat. Nah, gitu. Melihat apa ya? Apapun yang dilihat oleh malaikat. Nah, malam yarahu, sementara Adam kan belum tercipta, gak pernah melihat. Fa khalaqallahu ta'ala Adamah. Nah, karena malaikat berkata yang demikian, Allah ciptakan tuh Adam. Min adimil ardi, dari tanah. Makanya dinamakan sebagai Adam itu karena diciptakan min adimil ardi. Min adim. Ai wajaiha, dari lapisan, ada lapisan tanah yang memang dipilih oleh Allah. Bi an qabada minha qabdatan min jami' alwaniha. Jadi tanah itu di bumi ataupun tanah yang memang Allah ciptakan, tidak harus di bumi, itu qabdatan min jami' alwaniha, tanah yang beraneka warna. Jadi tanah yang kita tahu itu kan, kalau kita ke Madura itu ada tanahnya itu putih-putih. Kalau di Jawa ini kan tanahnya ya coklat, ada yang hitam. Jadi berwarna-warni tanahnya itu, diambil oleh Allah segenggam-segenggam, kemudian dikumpulkan jadi satu. Wa ujinat bil miyah, lalu diaduk dengan air sehingga menjadi seperti adonan. Al-mukhtal bil miyah al-mukhtalifah, airnya pun bermacam-macam. Nah, di sini tidak disebutkan warnanya, tapi disebutkan air yang bermacam-macam. Ya, kalau kita tahu air itu kan memang macam-macam, ada air hujan, ada yang rasanya tawar, ada air rasanya asin, ada yang rasanya kecut, ada yang rasanya pahit dan seterusnya. Maka sama yang kalau kita hikmahnya itu kita sendiri itu kan cairan yang keluar dari diri kita itu kan ada macam-macam, ada yang tawar seperti ludah, ada yang asin seperti air mata, ada yang pahit seperti kotoran telinga. Nah, kalau kotoran yang di bawah, nah itu mohon maaf tidak bisa dijelaskan. Silakan diketahui sendiri itu.
Nah, faqalu ini. Kemudian bil miyah al-mukhtalifah, tanahnya beraneka warna, airnya juga bermacam-macam. Wasawwahu, lalu dibentuk. Setelah terbuat seperti adonan gitu ya, seperti adonan, wasawwahu dibentuklah. Nah, jadi dari kepala sampai kaki atau dari kaki sampai ke kepala tidak disebutkan, yang penting Allah membentuk itu. Berarti membentuknya kan manusia utuh ya, tangan, kaki, kepala dan seterusnya. Wa nafakha fihi ar-ruha, lalu setelah terbentuk itu wujud manusia utuh secara fisik ya seperti patung lah gitu. Wa nafakha fihi ar-ruha, ditiupkanlah ruh ke dalam. Allah meniupkan ruh. Bukan ruhnya Allah. Bukan artinya Allah nanti ruhnya nanti kita ada unsur Tuhan karena Allah meniupkan ruhnya. Artinya Allah menciptakan ruh kemudian ditiupkan ke dalam diri manusia, dalam Adam itu. Fasara hayawanan hassasan, lalu Adam yang tanah yang tercipta ini, tanah yang tadi dibentuk ini, menjadilah dia itu hayawanan hassasan. Jadi makhluk yang bisa merasa, punya panca indera, mendengar, melihat, merasa dan seterusnya. Ba'da an kana jamadan, padahal sebelumnya itu adalah tanah dan air. Campuran dari tanah dan air yang dua bahan ini kan tidak merasakan sesuatu. Nah, kapan dia merasakan sesuatu? Setelah ditiupkan ruh ke dalam jasad, ke dalam tanah yang dibentuk tadi. Sama dengan kita, kalau ruh kita keluar dari diri kita, ya kita nggak bisa merasakan apapun. Jadi yang membuat kita merasakan hidup berarti kan bukan fisik saja, bukan fisik saja, tapi ruhnya itu. Dengan ruh kita bisa memiliki panca indera, kita itu bisa berfungsi. Kalau nggak ada ruh nggak berfungsi. Seperti orang mati itu matanya dibuka ya tetap nggak bisa melihat. Nggak usah mati, orang tidur saja itu kalau tidur matanya dibuka nggak bisa melihat, telinganya diteriakin nggak bisa mendengar, tangannya dicubit nggak bisa merasakan, lidahnya juga tidak bisa. Menjadi apa? Menjadi jamadan, menjadi seperti benda mati lagi, karena ruhnya diambil oleh Allah. Jadi kalau Allah berkehendak dimasukkan lagi ke jasadnya untuk bisa menikmati hidup. Wa 'allama Adam al-asma'ah, dan Allah mengajari Adam itu nama-nama, ai asma al-musammayat. Jadi nama-nama al-musammayat di sini adalah nama-nama benda. Al-musammayat, segala sesuatu, segala benda, itu ada benda cair, benda padat, ada benda gas, diterangkan semua nama-namanya itu. Nah, al-musammayat kullaha, semuanya, hatta al-qas'ah, sampai yang dianggap kecil-kecil, qas'ah itu inak kayak bejana. Kemudian al-faswah itu mohon maaf gas, kentut lah gitu, buang angin, itu ada namanya dikasih ya, kalau bahasa Indonesia ya kentut gitu. Wal fasiyah itu namanya adalah semacam bau yang keluar dari tubuh manusia. Wal makhrafah itu adalah taman. Jadi diterangkan ini taman, ini batu, ini angin, ini dan seterusnya. Dijelaskan nama-namanya. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu langsung memberi ilmu, memberi tahu tentang nama-nama itu langsung ke dalam hati Nabi Adam, bukan seperti guru mengajarkan murid atau seperti saya mengajarkan di video ini. Jadi langsung ke dalam hati Nabi Adam bahwa namanya ini dan seterusnya. Tsumma aradahum al-musammayat. Lalu benda-benda yang sudah tadi diajarkan ke Nabi Adam ini kemudian dipaparkan ya, dijajarkan di depan. Fihi taglibul uqala, termasuk yang berakal,
bisa juga disebut binatang lah mungkin, karena binatang itu kan sebenarnya ada akal walaupun tidak sesempurna manusia ya, bisa disebut insting. Jadi binatang-binatang, nama-nama binatang, binatang-binatang dan benda-benda itu dijajarkan di depan alal malaikah, di depan malaikat. Faqalah, lalu Allah berfirman lahum kepada mereka, tabkitan, dengan memojokkan ya, karena malaikat tadi kan mengatakan kami yang lebih berhak menjadi khalifahnya Allah, karena kami yang lebih utama tercipta, kami yang memuji. Sementara yang mau diciptakan itu kan setelahnya kami, harusnya kami yang lebih utama. Nah, faqala jadi Allah berfirman kepada mereka untuk agar mereka sadar. Ambiuni, wahai para malaikat, ambiuni, berikan tahu aku, beritahulah aku, atau akhbiruni, kabarkanlah kepadaku, bi asma'i haula, beritahu aku nama-nama dari al-musammayat, benda-benda ataupun nama binatang ini. Coba ini ada binatang, ada benda-benda ini, coba kasih tahu namanya satu-satu. In kuntum shadiqin, jika kalian betul, jika kalian itu benar wahai malaikat, fi anni la akhluqu a'lama minkum, kalau kalian memang betul bahwa aku tidak menciptakan yang lebih pandai dan lebih berhak untuk menjadi khilafah daripada kalian, nah, coba sebutkan dulu. Nah, kalau memang kalian menganggap lebih pantas menjadi khalifah, coba ini nama-nama benda-benda ini sebutkan. Wa jawabu syarti dalla alaihi ma qablahu, wa jawabu syarti ini ambiuni itu menunjukkan kepada yang sebelumnya. Jadi ambiuni in kuntum shadiqin, atau in kuntum shadiqin ambiuni, jika kalian itu benar coba beritahukan nama-nama ini. Qalu, malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau, tanzihan laka anil i'tirad. Jadi maha suci engkau ya Allah atas segala penyanggahan. Jadi sanggahan yang disebut malaikat sebelumnya itu, malaikat sadar bahwa itu sebuah kekhilafan dari malaikat, sehingga mereka mengatakan subhanaka tanzihan laka anil i'tirad. Alaika la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak mengetahui kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, iyahu, kepadanya. Jadi ada benda-benda yang memang diajarkan kepada Allah, atau bukan benda ya, atau kata-kata lah ya, atau kata-kata atau bentuk zikir yang memang diajarkan Allah kepada malaikat agar mereka itu bisa menyebut. Contohnya zikir yang disebutkan tadi itu subhanallah wa bihamdihi, yaitu Allah mengajarkan malaikat suruh membaca itu sampai hari kiamat. Illa ma'allam tanah. Innaka antah ta'kidun lil kaf. Innaka, sesungguhnya engkau, antah. Ya, jadi di sini ada dua engkau. Sesungguhnya engkau, antah, engkaulah gitu. Sesungguhnya engkaulah al-alimul hakimu, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi, yang tidak ada sesuatu pun keluar dari ilmu dan hikmahmu. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya Adamu ambihum, wahai Adam, coba kamu beritahu mereka, al-malaikah, beritahulah engkau kepada malaikat itu, bi asma'ihim, nama-nama benda dan hewan-hewan tadi, kasih tahu ke malaikat. Al-musammayat, fasamma kulla syai'in bismillah, lalu Nabi Adam menunjuk sekaligus memberi namanya. Ini namanya ini namanya ini namanya batu, ini namanya gunung, ini dan seterusnya. Wa dzakara hikmatahu allati khuliqalaha, dan juga menyebutkan hikmahnya, apa gunanya batu, apa gunanya, apa hikmah penciptaan angin dan seterusnya. Disebutkan beserta hikmahnya, bukan cuma nama. Artinya di sini bahwa seluruh ciptaan Allah itu tidak hanya memiliki nama, tapi juga memiliki hikmah, batu, kerikil, air dan seterusnya. Yang kecil-kecil, hewan-hewan yang kecil-kecil, tidak ada sesuatu pun yang tidak ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran di situ yang bisa diambil oleh orang yang berpikir.
Falamma amba'ahum, maka ketika Nabi Adam memberitahukan kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama benda itu, qala, Allah berfirman, lahum muwabbikhun. Muwabbikhun itu artinya dengan nada mencela, nyindir, mencela. Alam aqul lakum, wahai malaikat, bukankah aku pernah berkata pada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku pernah berkata bahwa aku lebih tahu hal gaib di langit dan di bumi. Wa alau ma tubdun, dan aku juga tahu apa yang kalian tampakkan. Tudhiruna min qaulikum ataj'alu fiha. Aku tahu sebelum kalian mengucapkan, aku sudah tahu bahwa kalian akan mengucapkan itu. Tudhiruna min qaulikum, yaitu ketika kalian menampakkan ucapan atau mengucapkan ucapan ataj'alu fiha. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan, tusirruna min qaulikum lan yakhluqa akramu alaina minna wala alam. Jadi ada dua hal yang diucapkan malaikat. Pertama, yang diucapkan melalui lisan sehingga berkata-kata tentang apa, yaitu ataj'alu fiha. Jadi malaikat itu berbicara langsung kepada Allah, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan Adam yang sebelumnya aja sudah merusak bumi, ini Adam dan keturunannya pasti merusak bumi juga. Itu yang pertama. Perkataan yang kedua itu disembunyikan di dalam diri malaikat sendiri, yaitu lan yakhluqa akrama alaihi minna wala alam. Allah gak mungkin menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu daripada kami. Itu kata malaikat. Makanya Allah ciptakan Adam untuk membantah. Artinya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam diri malaikat itu yang disembunyikan. Wadhkur, wahai Muhammad, ingatlah, idkulna lil malaikah, ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu, wahai malaikat, sujudlah kalian semua li Adam, kepada Adam, sujud tahiyatin bil inhina, yaitu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Berbeda kalau kita sholat itu namanya ibadah. Kalau kita sujud kepada manusia di dalam syariat Nabi kita kan memang tidak boleh, karena memang itu sebuah penghinaan kepada diri kita sendiri. Namun di sini sujud tahiyatin bil inhina, dengan menundukkan sedikit badan kita, bil inhina, itu tidak ada masalah ketika tidak menjadi sujud. Jangan sampai terlalu seperti orang merukuk ya. Kalau rukuk dalam sholat itu kan bentuknya seperti huruf L yang terbalik. Ya, kalau kita menghormati orang ya jangan sampai segitunya, ya, mungkin setengah atau seperempatnya, atau cukup menundukkan kepala, atau cukup diam saja. Nah seperti itu. Atau pandangan mata itu jangan sampai menuju langsung kepada orang yang kita hormati itu sudah cukup. Itu namanya penghormatan. Nah ini cara penghormatan malaikat kepada Adam, diperintahkan Allah dengan cara bersujud. Dan niatnya ini adalah sujud tahiyatin, bukan sujud ibadah. Fasajadu, lalu mereka sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Fahuwa abul jan. Nah ini bapaknya jin, karena bainal malaika, yang waktu itu bersama dengan malaikat. Aba imtana aminas sujud, gak mau sujud nih jin ini, bapaknya jin. Wastakbaro, dan sombong, anhu wa qala ana khairun minhu, kemudian berkata, saya lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api, kok api disuruh menyembah tanah? Gak boleh, gak boleh terjadi. Harusnya tanah yang menyembah api, harusnya Adam yang menyembah iblis. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini ya bapaknya jin ini merupakan dari yang kafir-kafir, fi ilmillahi, di dalam ilmunya Allah. Jadi Allah sudah tahu kalau iblis ini akan menjadi bagian dari yang kafir-kafir. Wa qulna ya Adam uskuna. Sebelum masuk ke sini ini berarti ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama bahwa ada persamaan antara iblis dan malaikat. Jadi mereka sepakat bahwa lebih baik daripada Adam.
dari hal awal penciptaan. Jadi lebih baik daripada Adam karena lebih awal. Jadi Allah menciptakan malaikat dan jin dulu, yaitu iblis ini, lalu menciptakan Adam. Lalu malaikat mengatakan kita yang lebih awal, harusnya yang lebih akhir, harusnya kita yang menempati bumi menjadi. Itu kata malaikat. Kalau kata iblis, saya terbuat dari api gitu. Jadi sama-sama ada yang namanya gengsi lah gitu ya, gengsi. Tapi kegengsiannya malaikat ini semuanya dihapus, semuanya sudah tidak berlaku lagi ketika mereka mengatakan subhanaka la ilma lana. Mereka mengakui kekhilafan mereka dengan rasa membesar-besarkan diri mereka itu. Dan itu dibuktikan ketika Allah memerintahkan sujud, mereka sujud. Nah, bedanya dengan iblis. Iblis sama juga memiliki keyakinan saya lebih baik, saya lebih awal diciptakan, saya lebih tahu, saya diciptakan dari api. Nah, kalau malaikat sujud semuanya, mereka sudah sami'na wa ata'na, mereka sudah mengakui kekhilafan, sementara iblis tidak. Ini pentingnya. Ketika kita berada dalam sebuah kesalahan dan mengakui, maka kita sudah berada diangkat di sisi Allah. Tapi ketika kita tidak mengakui, maka kita akan direndahkan. Ya, seperti iblis ini. Wa qulna ya Adam uskun anta dan kami berkata, wahai Adam, tempatilah anta, yaitu kamu, takkidun lidhamir al-mustatir liya'tafa alaihi. Jadi anta ini sebagai penguatan dari dhamir mustatir. Wahai Adam, kamu dia dua kali pengulangan sebagai penekanan. Kamu dan istrimu itu tempatilah, uskun anta wa zaujuka, Hawa, yang namanya Hawa, wa kana khalquha min dila'i al-aisar, dilaihi al-aisar. Jadi Hawa ini yaitu seorang perempuan juga diciptakan Allah dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam. Wahai Adam dan Hawa, uskun anta wa zaujuka al-jannata, yaitu surga. Diamlah kalian berdua di surga, wa kula minha, dan makanlah rogodan wasi'an. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. La hajra fihi, tidak ada larangan di dalam surga itu. Semuanya boleh dimakan, boleh dinikmati. Haitsu syi'tuma, dimanapun kamu berada. Bedanya kalau kita di dunia udah ada yang halal, ada yang haram, harus mikir. Ketemu air minum, ketemu khamr gak diminum, ketemu daging sapi dimakan, ketemu daging babi gak dimakan. Nah, itulah kalau di bumi. Kalau di surga semuanya udah ketemu, daging apapun itu dimakan, air apapun dimakan, bahkan ada sungai khamr kan kalau di surga itu. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan makan minum semuanya yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, hanya satu yang tidak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat ke pohon ini. Bil akli minha, yaitu dengan memakan apa yang ada di pohon ini. Ya, bisa buahnya, bisa daunnya, bisa apapun itu. Wahiyal hintoh, ada yang mengatakan hintoh itu artinya gandum, awil karom atau anggur, au ghairihima. Jadi pohon ini. Fatasiro, maka kalian berdua kalau makan dari pohon ini minadz zalimin, akan menjadi dari orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya di sini al-asin, yang menentang. Fa'azallahuma syaiton, lalu setan, iblis yang tadi gak mau sujud ke Adam itu. Fa'azallahuma syaiton, lalu iblis menggelincirkan mereka berdua. Adhabahuma wa fi qiraati fa'azalahuma. Jadi setan menyingkirkan, fa'azalahuma. Ada digelincirkan, ada yang maknanya itu menyingkirkan.
anha dari surga itu bi an qala lahuma hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Jadi iblis satu ketika datang ke Adam dan istrinya, kemudian berkata, wahai Adam dan istrinya, hal adullukuma ala syajaratil khuldi, mau nggak saya tunjukkan pohon keabadian? Ini kamu sekarang ada di surga, tapi ini nggak kekal kecuali kamu ikuti saran saya, yaitu kamu akan kekal dengan memakan dari pohon kekekalan ini. Wa qasamahuma, dan iblis ini sampai berjanji, bersumpah billahi dengan nama Allah. Innahu lahuma laminan nasihin, bahwa iblis ini adalah betul-betul menasihati. Biar kamu kekal di surga, ayo ikut saran saya. Fa'akala minha, karena sudah tergiur dengan godaan iblis, padahal Allah sudah melarang. Fa'akala minha, lalu Adam dan istrinya ini makan semua dari bil aklinya, makan dari pohon ini. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, yang membuat mereka itu dikeluarkan dari yang sebelumnya, dari surga itu. Wa qulna bitu, dan setelah itu wa qulna, Allah berfirman dan kami berkata, ihbitu, turunlah ilal ardi, ke bumi. Ai antuma bimastamahuma ma alaihi min dzurriyyatikuma, kalian berdua dan anak cucu kalian nanti turun semua ke bumi. Makanya menggunakan ihbitu, karena Nabi Adam dan istrinya beserta nanti anak cucunya, ya termasuk kita, itu tinggal di bumi. Ba'dukum ba'dud dzurriyyah, jadi di antara keturunan Nabi Adam nanti, kata Allah, li ba'din adu, kalian tuh keturunan kalian satu sama lain tuh akan menjadi musuh dari yang lain. Min dzulmi ba'dikum ba'dun, saling mendolimi. Apa yang Allah firmankan betul sudah. Jadi Allah berfirman itu sudah tahu apa yang akan terjadi dari awal hidup sampai akhir. Dan memang di zaman akhir ini kan memang gak tenang kita. Motor taruh di depan rumah, kalau dulu mungkin aman, ya dari dulu sebenarnya udah gak aman, tapi sekarang lebih gak aman lagi. Makanya masih dikasih CCTV di depan rumahnya, motornya dikunci, kuncinya pakai alarm, kemudian taruhnya harus dekat rumah, bahkan dimasukkan ke dalam rumahnya di pagarnya di atasnya kasih. Luar biasa tidak amannya sekarang itu, dari saking banyaknya zulmun, kezaliman. Ba'dukum ba'don, jadi satu sama lain itu saling mendolimi. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan kamu dan bagi kalian wahai Adam dan keturunannya, fil ardi mustaqarrun maudhi'u qararin, dan kalian semua di bumi itu ada tempat tinggal. Jadi Allah berfirman tempat tinggal manusia seluruhnya itu adalah di bumi, mustaqarrun maudhi'u qarar. Jadi nggak bisa Nabi Adam itu minta kepada tempat yang lain, atau kita mau ke tempat lain selain bumi, nggak bisa. Wa mata'un ma tatamatta'una wa bihi min nabatiha, dan kenikmatan yang kamu nikmati min nabatiha, dari tanaman-tanamannya, ilahin, sampai datang waktu qidai ajalikum, sampai kematian, sampai ajal. Jadi setiap orang punya ajal, dia akan menikmati sampai ajalnya habis, dia akan selesai juga menikmati itu. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat, lalu Allah mir rabbih, Allah memberikan kepada Adam itu kalimat, kata-kata. Alhamahu bi'iyaha, jadi kata-kata itu diilhamkan kepada Nabi Adam. Wa fi qiraati binasbi Adam, raf'i kalimat ai ja'ahu wa hiya rabbana dzalamna anfusana. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam ini doa rabbana dzalamna anfusana, al ayah.
Jadi ada satu ayat dalam Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Berarti di sini Allah mengajarkan doa. Fada'a biha fataba alaihi, lalu Adam berdoa dengan doa tersebut, fataba alaihi, dan Allah mengampuni dosa Nabi Adam qabla taubatihi. Innahu huwat tawwab ala ibadi, Allah itu memberi taubat, menerima taubat hambanya, ar-rahim bihim, mengasihi mereka. Qul nahbitu minha, dari neraka, dari surga. Turunlah dari surga jami'an semuanya. Karrarahu liyantifa alaihi fa imma ya fihi idgham nun in syartiyah wa fima az-zaidah. Nah, ini masuk ke bahasa. Adapun ya'tiyannakum minni hudan, adapun jika nanti setelah kalian turun ke bumi, ya'tiyannakum minni hudan, di situ ada petunjukku datang kepada kalian. Di sini hudan maksudnya adalah kitabun wa rasulun, yaitu kitab dan rasul. Karena setiap masa Allah akan mengutus itu rasul disertai dengan kitab. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fa'amana bi wa amila bi ta'ati, yaitu dengan cara beriman kepadaku dan taat, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih fil akhirah, pada hari kiamat, bi an yadkhulu al jannatah, jadi pada hari kiamat akan masuk surga lagi. Nah, kan gitu maksudnya. Jadi turun ke bumi, nah di bumi nanti ada kenikmatan, ada juga kezaliman. Allah mengutus para rasul. Kalau kita ngikutin petunjuk ya rasul dan kitab itu, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, masuk surga lagi gitu. Balik lagi. Walladzina kafaru, kalau yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, kata benar, maka kami tentukan mereka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kami tentukan mereka, kami tetapkan mereka sebagai ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, makithuna abadan la yafnuna wa la yakhrujun, mereka tidak musnah dan juga tidak bisa keluar. Demikian tafsir kita pada siang hari ini, semoga memberi manfaat untuk bisa memahami apa yang kita baca, yaitu Al-Quran, dan bisa memahamkan kita tentang tujuan hidup kita di dunia, yaitu bisa kembali ke surga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.